Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua yang sedang menonton atau sedang mendengarkan podcast Pandemic Talks kita kali ini. Hari ini kembali bersama saya, Dr. Tini. Kita akan ngobrol santai dengan Dr. Dexa Medika, spesialis penyakit dalam, tentang topik yang banyak dibicarakan di masyarakat akhir-akhir ini, yaitu topik tentang karantina ya dok ya, dan hubungannya dengan sesuatu yang mungkin masih asing di kalangan masyarakat awam, yaitu masa inkubasi. Nah, Nah, sering nih. iya. Nah, yang mau saya tanyakan nih, Dokter Deksa, kan selama ini yang kita tahu, baik kalau untuk orang yang baru bepergian dari luar kota, atau ternyata dia ada riwayat kontak erat dengan orang yang positif COVID-19, diharuskan untuk karantina 14 hari. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih dok untuk karantina ini, dan kenapa harus 14 hari seperti itu? Ya, jadi sering ya di masyarakat dibahas kenapa sih harus 14 hari, nggak 5 hari, 10 Hmm, hari. Ternyata ini berkaitan dengan masa inkubasi virus atau bakteri ya. Nah, kebetulan oke. tidak terkecuali virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 itu ternyata Mm-mm. mempunyai masa inkubasi selama kurang lebih antara 5 sampai 14 hari. Apa sih masa Oke. inkubasi itu? Jadi yang sering ditanyakan itu. Jadi mulai dari paparan virus atau virus itu masuk ke dalam tubuh hingga Mm-mm. menimbulkan suatu gejala atau tidak bergejala sama sekali. Jadi nanti akan kita bahas ya mungkin yang ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Jadi eh, periode waktu di mana virus itu masuk sampai menimbulkan gejala. Itu sih. Oh, Dan oh, oke. ini hitungannya itu 5 sampai 14 hari. Tapi kalau 5 sampai 14 misalnya hari. ya Heeh. ada yang kena udah 5 hari udah ada gejalanya, 6 hari berarti itu masa inkubasinya pada orang tersebut adalah sekitar 5 atau 6. Ada yang sampai 14 hari. Mungkin itu sih, Oh. Dok. Berarti beda-beda ya dok ya setiap orang ya, enggak semuanya sama, bisa 5 hari atau 14 Nah, hari. Nah, tapi tentu ini ditentukannya 14 hari itu ada dasarnya kan dok ya? Kenapa ada. harus 14 hari? Heeh. Jadi Ya. eh, apa? Ini kan sudah melalui suatu penelitian ya di mana eh, diuji di beberapa populasi bahwa memang Mm-mm. setelah dipelajari ini masa inkubasi virus SARS-CoV-2 ini sekitar 5 sampai 6 hari. Tapi ada yang sampai 14 hari yang tadi sudah saya ceritakan. Jadi apa sih kenapa kok sampai begitu lama baru timbul suatu gejala? Jadi virus itu masuk ke dalam tubuh itu kan dia itu tidak langsung bisa menginfeksi tubuh tersebut. Jadi virus itu utamanya virus SARS-CoV-2 harus berhadapan dengan pertahanan tubuh kita, sistem imun kita. Jadi dia itu untuk masuk menginfeksi suatu sel itu dia itu harus melewati tentara-tentara tubuh dan enggak gampang. Jadi ada yang Mm-mm. virus itu sebelum dia menginfeksi ada yang mati, nggak jadi kena virus, nggak jadi terinfeksi virusnya. Ada yang dia itu gampang banget kena, dia udah 3 hari virus itu masuk ke dalam tubuh sudah dapat menginfeksi dan menimbulkan gejala. Ada yang Oke. 10 hari baru virus itu bisa benar-benar menginfeksi tubuh, baru bisa menimbulkan gejala. Jadi Hmm. seperti yang tadi bilang, kok ada yang kena 5 hari, ada yang kena 10 hari, ada yang kena 14 hari baru timbul gejala? Yaitu tadi jawabannya. Jadi tubuh ini ternyata punya sistem pertahanan tubuh. Nah, setiap orang beda-beda. Ada yang kuat, ada yang enggak. Gitu. Oke, baik. Nah, ini dok, mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan juga oleh masyarakat, apakah selama masa inkubasi, artinya masa yang tidak bergejala ini, seseorang itu sudah bisa menularkan virus kepada orang lainnya? Ya, jawabannya sudah ya. Jadi kalau Sudah. kita lihat kurvanya apa namanya WHO, CDC itu kan kayak pelak anak kuda ya. Jadi di Hmm, hmm, mana hmm. masa yang dia itu mau naik ke atas itu sudah bisa menimbulkan sudah bisa menginfeksi atau Hmm, menginfeksi orang yang di sekitarnya atau lingkungan di hmm, hmm. sekitarnya.
Kenapa? Yaitu tadi awalnya virus ini tuh nggak kayak kebanyakan organisme lain. Jadi kalau virus itu nempelnya itu dia itu sembunyinya itu ada di dalam sel. Padahal tentara tubuh ini jaga-jaganya itu di luar sel. Jadi sulit banget tentara tubuh ini mengenali virus yang ada di dalam sel. Ibaratnya kalau kita nguber maling ya, maling itu kalau pengen nggak ketangkep dia kan harus sembunyi ya. Kalau misalnya sembunyinya di rumah warga, polisinya keliling, kalau nggak masuk ke sel tersebut kan nggak akan ketahuan. Nggak akan ketahuan, nah, betul. selama si maling ini sembunyi di dalam rumah, dia ini mencoba untuk kalau di dalam tubuh ini virus ini mencoba untuk memproduksi dan membajak sel yang ada di situ untuk mengeluarkan materi genetik dan ujung-ujungnya mengeluarkan virus yang baru. Virus yang baru ini waktu keluar baru deh bisa menginfeksi sel yang lain, bisa kalau dikeluarkan lewat batuk atau nafas, virus yang tadi keluar itu bisa menulari, menginfeksi, bisa memperburuk keadaan pasien itu sendiri. Jadi nggak gampang dan lebih cenderung kompleks banget, nggak bisa yang simple kita ngomong kok nggak bergejala ya, apa ini beneran sakit? Nah itu kan sering tuh ya dok. Kalau nggak namanya penyakit itu kan harus sakit. Aneh banget masa ada kalau nggak sakit gitu yang tidak sakit kan. Kalau kita mengandaikan ini dengan penyakit lain seperti virus hepatitis B itu tidak bergejala awalnya. Sama dengan virus HIV. Benar nggak? Hepatitis, HIV, itu nggak bergejala. Tapi apa dikatakan sakit HIV? Ya, kalau misalnya diperiksakan serologi ternyata terbukti HIV, ya dia sakit HIV. Atau hepatitis, sama dia awalnya nggak bergejala, tapi lama-kelamaan mulai timbul gejala. Dan sebetulnya yang paling simpel sehari-hari kita itu manusia, ini tuh kita menghadapi berbagai macam ancaman virus dan bakteri. Tapi sistem imun kita itu mampu mengatasinya. Ada yang gejalanya tuh ringan banget, ada yang nggak bergejala, tapi dia mampu nulari ke orang lain. Sama kayak virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu. Itu sih, Dok. Betul. Iya. Jadi sebenarnya si virus ini juga dalam masa inkubasi bukan cuma diam aja atau sibuk melawan sel imun kita, dia juga bereproduksi ya dok ya, sehingga bisa menghasilkan virus baru yang bisa ditularkan kepada orang lain. Oke. Nah dok, soal orang yang tidak bergejala atau yang sering kita sebut sebagai OTG ini, kan seperti yang tadi dokter sempat bilang juga, ada yang namanya asimptomatik, presimptomatik, ataupun simptomatik. Nah, itu kan istilah-istilah medis yang mungkin masih asing ya dok ya di kalangan masyarakat gitu. Apa sih bedanya? Boleh tolong dijelaskan nggak dok? Kalau simptomatik kan simptom ya atau gejala. Berarti sudah ada gejalanya. Asimptomatik berarti tanpa gejala. Dia ini sudah sakit, tapi tanpa gejala. Yang membingungkan itu antara asimptomatik dan presimptomatik. Jadi kalau asimptomatik dia sakit tapi tidak bergejala. Presimptomatik dia ini sakit tapi belum menimbulkan suatu gejala. Gampangannya gitu. Simptomatik gejala. Presimptomatik dia ini yang akan mengeluarkan gejala tapi dia sudah sakit tapi akan mengeluarkan gejala tapi belum ada gejalanya nih. Tapi kalau asimptomatik dia ini sakit tapi tidak bergejala, gitu. Iya. Dan mungkin yang masalahnya ini dok karena kita belum punya suatu cara untuk mengetahui ketika orang itu di saat itu tidak bergejala, apakah dia presimptomatik atau dia asimptomatik, begitu kan dok ya? Iya betul. Jadi yang sering menularkan itu kan menurut laporan CDC itu
dan WHO itu orang yang asimptomatik dan presimptomatik yang sering menularkan itu. Karena kalau simptomatik kan kalau udah dia batuk kan berarti harus ditutupi ya idealnya. Ya. Kalau manusia yang masih atau orang yang masih punya tidak egois atau kan pasti ditutupi ya kalau dia sakit. Tapi kalau yang asimptomatik dan presimptomatik ini dia nggak tahu bahwa dirinya sakit, tapi dia kadang bagi beberapa orang ini yang sudah tidak patuh terhadap protokol kesehatan, dia ini saya nggak sakit kok, tapi dia ini mampu menularkan si virus itu tadi. Ini sih bahayanya. Bahaya ya. Iya, jadi mungkin buat teman-teman juga yang ngedengerin, kita sekarang paham kalau ternyata tanpa gejala itu, maupun dia bergejala atau tanpa gejala atau belum bergejala, itu semua sama-sama menularkan ya dok ya. Sehingga kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Karena orang-orang yang paling beresiko untuk tertular dari kita, seandainya kita ini sedang dalam masa inkubasi adalah orang-orang terdekat kita atau kontak erat istilahnya. Nah, ini dok, sekarang kita beralih ke kontak erat. Jadi misalnya nih setelah kita mengetahui oh ternyata dalam waktu 14 hari terakhir saya sempat kontak erat dengan seseorang yang ternyata belakangan diketahui positif COVID-19 seperti itu. Apa yang sebaiknya kita lakukan, dok? Yang kita lakukan ini menurut Kemenkes ya, yang update yang dari revisi kelima dari Kemenkes itu sebetulnya kita harus melakukan namanya karantina mandiri. Ya, jadi kita terus melakukan karantina mandiri selama idealnya 14 hari. Jadi kalau kita misalnya ada teman atau saudara atau apa yang kita itu kontak erat dan waktu ada gejala teman kita atau saudara kita ini dinyatakan positif COVID lah. Yang kita kan kontak erat ya sehari-hari kumpul dengan dia. Nah, ini wajib melakukan karantina mandiri. Jadi karantina mandiri itu ya kayak ibaratnya isolasi di ruangan di rumah atau di tempat tertentu yang dia itu harus berdiam diri selama 14 hari. Mungkin itu sih. Sambil jangan lupa dipantau oleh petugas kesehatan kalau sudah, jangan lupa lapor misalnya ke puskesmas atau vaskes terdekat. Itu sih, Dok. Iya, Dok. Jadi 14 hari itu bukannya tidak perlu melakukan apa-apa sebenarnya ya, Dok ya. Tetap harus waspada dengan gejalanya dan tetap dipantau oleh petugas kesehatan ya, Dok ya. Apalagi, Dok, kira-kira mungkin yang bisa dilakukan oleh orang yang sedang melakukan karantina mandiri, kan bosen nih di dalam rumah terus nggak ngapa-ngapain. Terus apakah dia ini benar-benar tidak boleh kontak dengan orang serumahnya atau bagaimana seperti itu? Oh ya, tadi saya lupa bahwa kalau misalnya karantina mandiri itu yang tadi ada yang kan kita tadi bahas mengenai presimptomatis, simptomatis dan asimptomatis. Kalau asimptomatis sebetulnya selama 14 hari tanpa gejala ya tetap aja di 14 hari itu setelah 14 hari boleh beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau dia sudah bergejala, ini harus segera melakukan pemeriksaan PCR. Ini yang sesuai dengan update dari Kemenkes ya. Jadi itu. Terus kalau apa yang sehari-hari yang sebaiknya dilakukan ya tetap ya ibaratnya tidur harus cukup, pola makan yang baik diatur yang sehat, kemudian kalau bisa olahraga yang ringan aja. Terus yang kemudian jangan sharing karena kita tahu sendiri bahwa virus ini itu dapat melekat lama di permukaan benda ya. Terus kalau selalu terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan rutin. Dan bila ada gejala, sebaiknya catat nomor telepon atau vaskes yang terdekat. Sewaktu ada gejala bisa ditelepon untuk melakukan konsultasi. Gitu. Apalagi kalau misalnya ada kondisi gawat, tiba-tiba sesak dan butuh penanganan segera, gampang untuk menghubungi rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Oke, jadi kalau misalnya tadi saya simpulkan, kalau menurut pedoman Kemenkes yang terbaru ini ya dok ya, yang revisi kelima, berarti kalau seseorang itu
kontak erat dan tidak bergejala, dia tetap harus karantina selama 14 hari ya, Dok. Ya. Nah, kalau sudah 14 hari dan memang sama sekali tidak bergejala selama 14 hari itu, maka dia boleh bebas karantina setelahnya. Tapi kalau misalnya dia ternyata di saat karantina itu dia bergejala, muncul gejala, maka dia harus segera menghubungi petugas kesehatan. Dan nanti penanganannya tergantung dari tingkat keparahan gejalanya ya, Dok ya. Seperti itu. Oke. Terus berarti kalau misalnya saya kontak erat nih, Dok, misalnya saya punya riwayat kontak erat, apakah menurut pedoman Kemenkes apakah saya sebaiknya harus dites PCR, Dok, atau apakah saya boleh karantina mandiri saja seperti itu? Jadi kalau sesuai dengan Kemenkes ya, jadi kalau misalnya sudah ada dia ini ada keluhan saat karantina mandiri, ya sebaiknya swab. Sebaiknya swab ya, Dok, swab ya, kalau PCR ada ya. Oke. Siap. Oke, Dok, apakah ada tambahan, Dok, mengenai topik karantina dan isolasi mandiri ini? Ya, yang terpenting ya ini bahwa COVID itu masih ada ya, yang pertama. Masih ada. Ya. Masih. Terus yang kedua, ya ini waspadanya, COVID itu bisa tanpa gejala dan dia bisa menularkan, ya. Masa inkubasi di mana si virus itu masuk, paparan kita terpapar virus itu sampai menimbulkan gejala, itu yang dinamakan dengan masa inkubasi. Jadi masa inkubasi itu untuk virus SARS-CoV-2 5-6, tapi ada yang bisa sampai 12-14 hari. Maka dari itu otoritas kesehatan dunia seperti WHO ini menyarankan untuk dilakukan karantina mandiri selama 14 hari. Tujuannya untuk apa? Karena selama masa 14 hari itu, selama masa inkubasi, orang tersebut berpotensi besar untuk menularkan. Jadi setelah lepas dari, misalnya tidak ada gejala sama sekali, setelah lepas dari 14 hari, bisa beraktivitas kembali seperti normal. Jika punya rezeki lebih, bisa dilakukan pemeriksaan PCR. Tapi jika tidak, tetap ikuti pedoman dari Kemenkes itu. Itu sih, Dok. Oke, mantap Dokter Deksa. Iya. Jadi semoga podcast kita kali ini bisa membantu teman-teman yang mungkin masih kebingungan atau berusaha mencari tahu tentang karantina atau masa inkubasi. Semoga dengan podcast kali ini semua pertanyaan teman-teman bisa terjawab ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Deksa. Saya akhiri podcast ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Selamat malam. Malam.